mata gue belum minus waktu itu. Gue buka lah helm, itu cewek lagi. Bahkan kuburan pun kadang gue kalau lewat kuburan tuh. Halo guys, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya udah pernah cerita. Di videonya ada di sebelah sini apa sebelah sini ya? Ya pokoknya di sini lah gue taruh lah nanti kalau mau lihat video sebelumnya ya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya nih. Kalau buat kalian yang baru-baru ngeliat di Lentera Malam, ini Daus. Apa kabar Daus? Yo, baik. Rambut makin garang nih. Beda tampilan. Lu lagi sibuk apa nih Us sekarang? Masih sih sama, gue masih ngojol juga. Terus gue juga lagi iseng-iseng bikin event-event kecil gitu aja. Lu ada cerita apa nih Us? Ini tentang kisah mistis gue yang ada sangkut pautnya sama pendengaran gue. Yaudahlah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, ada baiknya like, comment, subscribe dulu ya channel ini biar gue makin semangat nih buat nyari narasumber atau bikin video-video baru, bikin explore segala macem. Yaudahlah biar gak kebanyakan cakap. Sebelum kita dengar ceritanya Daus, kita tonton dulu yang satu ini. Pendengaran gue itu karena kecelakaan tuh jadi sebelah gitu. Yang sebelah kiri udah nggak aktif, sama sekali nggak aktif. Dan efeknya, imbasnya itu jadi yang kanan itu ngedengar suaranya jadi aneh. Gue bisa dengar suara orang, tapi gue nggak tahu itu suara aslinya dia atau bukan, kecuali lewat video atau telepon ya gitu. Jadi kalau video atau telepon ya kasarnya itu suara dari mesin gitu. Jadi gue nggak tahu suara asli orang itu apa. Kadang suara lu kayak begini, suara di teleponnya beda gitu ya. Udah hal biasa menurut gue, karena ini kejadiannya waktu gue kecil banget di kampung, umur 5 tahun, daerah Purwokerto. Itu kuping gue digigit serangga. Pokoknya dari situ gue udah bener-bener nggak bisa aja. Namanya itu nama gue sempet searching dan gue nggak searching jauh sih sebenarnya. Cuma mau tahu doang, namanya tuli unilateral. Nah, jadi ya cuma dengar sebelah aja gitu. Sampai sekitar 4 tahun atau 5 tahun lalu gitu, mudik pas gua kebetulan dapat libur panjang habis lebaran. Jadi orang-orang mungkin udah pada nyampe nih di kampung, gua baru berangkat sama bokin gue. Dari awal sebenarnya nyokap udah bilang udah besok aja gitu jalannya gitu. Soalnya bokin gue tuh jalan dari Depok ke tempat gue kan di Priuk. Dia pas di terminal tuh jatuh sama abang ojolnya, jatuh dia jatuh, perasaan udah nggak enak. Cuma ayo udahlah gitu. Memang sih nggak ada, maksudnya selama perjalanan jalan tuh nggak ada masalah gitu. Dari trek gue Jakarta, Purwokerto, Semarang, Klaten, Jogja, Bandung, baru balik Jakarta lagi. Cuma pas lagi dari Purwokerto mau arah pulang, gue lewat daerah yang namanya Gumelar. Itu nggak lewat Pantura lagi gitu. Gue kan nggak tahu jalan, jadi gue ngegunain map saja gitu kan. Gue ngegunain map sampai daerah, pokoknya Gumelar itu yang nggak jauh lah dari Purwokerto, masih Purwokerto juga kayaknya. Itu dia bener-bener gelap tapi ada di map. Itu lewatin kayak kayaknya sih bukit gitu, kayak bukit atau dataran tinggi lah, entah. Itu ya biasalah ala perkampungan gitu kan, rumah jarang gitu. Gerimisnya cuma nggak sampai kuyup ya, gerimis biasa gitu. Gua hajar terus lah karena gue mau berhenti di mana juga kan. Ini gue pikir gerimis lah, jaket mah masih bisa nahan lagi, jaket biasa gitu. Udah gue jalan sampai di kayak pokoknya jalan lurus. Kiri gue itu kayak parit atau sungai atau sawah juga, tapi ke bawah. Kanan gue full sawah, kelihatan gitu. Motor gue kan masih motor fairing, cuma versi lama, lampunya jadi masih kuning, belum putih. Gue jalan aja kecepatan standar lah lewat perkampungan gitu, 40-50 lah, nyantai aja, nggak ngebut-ngebut banget karena kondisi licin kan. Tumben kuping gue tuh ngerasain lagi nih, tapi yang kiri, yang mati. Kayak orang suara teriak tapi denging gitu loh.
teriak gitu. Cuma gue diem aja kan. Gue masih ajak bercanda Bokin karena gue takut dia ngantuk atau apa. Itu jalan sekitar jam baru jam 10. Belum malam-malam banget, baru jam 10. Gue memang suka jalan malam kan. Gue jalan, pokoknya udah suara denging, kok makin lama makin kenceng gitu loh. Nah, jadi Bokin gue udah bilang, kita 1 kilo lagi belok kiri ya. Ini beloknya tajam banget, letter L, dia bilang gitu. Oh ya udah 1 kilo nih. Jadi gue ngira-ngira aja kan, ngira-ngira gue. Gue jalan aja. Pas yang gue bilang kiri parit kanan sawah itu, di depan gue ngeliat nih mentok gitu. Terus mungkin kerjaan orang situ atau gimana tuh, banyak sebelum mentok itu banyak tumpukan batu bata sama genteng. Mungkin pengrajin lah atau apa gitu kan. Itu masih gerimis, dan itu gerimisnya makin deres nih. Akhirnya kaca helm gue tutup kan. Kok gue ngerasa ada yang aneh. Apaan ya di depan ya. Jadi di tumpukan bata mentok baru belok kiri itu, ngelihat, gue pikir segitiga gitu. Segitiga apaan sih gitu kan. Mata gue belum minus waktu itu. Gue buka lah helm. Itu cewek lagi duduk bersimpuh gitu begini. Duduk gitu. Gue mikir gini, kalau itu setan, hantu dan sejenisnya, harusnya pakai baju putih. Ini biru awan, biru apa sih? Ya biru awan lah. Cerah berarti ya? Cerah, biru cerah gitu. Dan dia nunduk aja gitu, nunduk. Tapi semakin gue jalan, denging gue semakin keras nih. Mungkin cewek gue ngeliat, tapi dia nggak mau ngomong kali. Oh itu keras banget coy, meluk. Oh keras banget. Gue sampai gitu kan. Itu pas lagi gue dapet nih beloknya nih. Tapi mata gue ngeliat begini. Dan cewek gue lupa ngomong. Jadi habis belok begitu harusnya belok kanan lagi. Letter S gitu loh. Harusnya belok kanan lagi. Gue sampai gak habis pikir gitu. Tapi makin kenceng nih suaranya nih. Mau nabrak lah gue. Nabrak rumah orang. Dan ban gue kan waktu itu motor belum ABS. Ban gue selip. Nabrak. Jadi nabrak pohon. Cuma gak parah-parah banget. Karena udah gue combine sama rem kaki rem tangan kan. Nggak sampai jatuh, cuma nabrak aja. Itu lumayan menurut gue, dan cewek gue teriak juga, itu lumayan kenceng sih gitu. Cuma nggak ada orang yang keluar. Bisa dibilang suara gerimis pun ya gerimis kecil yang harusnya tuh keluar gitu. Atau mungkin gue mikirnya, oh udah malam kali ya gitu. Udah pada tidur lah daerah-daerah di namanya daerah pedesaan, udah jam 10 udah malam banget, udah tidur kali ya. Ya udah. Cewek gue diem aja tuh. Diem aja. Gue senggol lah. Udah lewat, gue bilang gitu kan. Udah lewat. Dia diem aja gitu. Diem aja. Pas gue nanya, ini treknya mau kemana lagi? Ikutin jalan aja gitu kan. Oke, udah ikutin jalan. Pas jalannya udah belok-belok, gue ngerasa ban belakang gue enteng banget nih. Kayak gak bawa orang. Jadi kan berasa lah kalau kita sebagai pengemudinya kan, enteng banget. Ini enteng amat ya. Gue senggol cewek gue diem cuma gitu aja. Kan dia kan pakai masker juga tuh. Gitu. Ah ya udahlah bodo amat lah gitu kan. Pas lagi gue udah belok-belok gitu, gue langsung mikir jauh banget nih. Gue mikirnya gini, apa cewek gue pas jatuh dia turun terus nggak gue bawa ya? Tapi nggak mungkin. Gue nggak sempet turun gitu loh, nggak sempet turun. Akhirnya gue berhenti, bener-bener berhenti di depan warung, cuma udah tutup. Gue berhenti, gue pastiin aja kan. Gue pastiin, oh iya bener dia gitu kan. Cuma diem aja, mungkin trauma atau gimana gitu. Udah akhirnya gue jalan terus bablas. Sampai udah ketemu jalan raya lagi, yang jalan gede udah lewatin truk segala macem. Oh udah aman gue. Udah aman, barulah gue bahas gitu. Iya dia ketakutan bilang. Cuma gue belum cerita pas gue ngerasa entengnya, belum cerita. Ya dari situ ya alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh. Dan denging gue itu hilang pas lagi gue nabrak. Itu hilang. Jadi gue nggak tahu kenapa orang kalau misalnya bilang kalau kuping berdengung sebelah kanan tandanya ini kiri, bullshit menurut gue. Gue nggak pernah ngerasain. Yang gue selalu rasain tuh kanan mulu. Ya karena kuping gue itu kan, gue bener-bener udah nggak bisa. Gue pakai headsetnya cuma satu gitu. Yang kalau daerah kampung gue pulang kampung itu segitu. Terus yang paling sering tuh bukan paling sering ya, hampir
hampir pasti gue ngerasain sampai sekarang juga kalau lewat jembatan Ancol. Gue tuh sering nongkrong di Pademangan, tempat teman gue. Jadi kalau gue pulang itu lewatnya lewat ya jalur biasa aja gitu. Cuma gue nggak lewat yang Ancol pintu 3, nggak lewat yang PLTU yang jual-jual ikan, enggak, karena kan jalanannya rusak tuh. Gue lewat yang biasa. Nah, sebenarnya orang kan taunya jembatan Ancol itu yang mau ke arah PLTU kan. Aslinya jembatan Ancol itu kan yang waktu itu amblas tuh. Itu jembatan Ancol, yang namanya jembatan Ancol. Gue selalu ngedenger suara berdenging, cuma kayak ada nadanya gitu, naik turun. Itu gue kalau lewat situ, yang tempat amblas itu gue selalu ngedenger. Kalau misalnya orang bilang jembatan Ancol yang mau ke PLTU, ya mungkin taunya iya. Cuma aslinya yang amblas, waktu itu pernah amblas itu. Gue hampir tiap saat gue lewat situ selalu ngedenger. Bahkan kuburan pun kadang gue kalau lewat kuburan tuh ngedenger aja gitu loh. Itu di kiri doang, ngerasa gue kiri doang. Tumben nih kiri gue nyala gitu. Tapi selama ini nggak sampai ngeganggu atau apa sih, belum sampai yang taraf-taraf ganggu atau dia nampakin, kecuali yang pas di gue mudik itu enggak. Yang jembatan Ancol lewat kuburan gitu kan, ngedenger. Terus kadang kalau lagi ke rumah temen yang baru gitu kan, ada aja orang-orang meninggal, kadang ada kadang enggak gitu. Entahlah apa, gue nggak mau nyari tahu, nggak nanya-nanya orang, dan nggak ngasih tau orang juga, biasa aja gitu. Paling sih gitu aja sih pengalaman gue tentang yang horor ya, dari kisah kuping gue ini, karena berjalan sampai sekarang. 25 kisah ini 25 tahun berjalan sampai sekarang. Kisah ini tuh. Berarti umur lu 30 ya? Umur gue 30. Baik, segitu aja ceritanya, Us ya? Iya. Gue mau nanya sedikit nih. Oke. Itu kan lu kejadiannya pas lagi umur lu 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Digigit serangganya kayak gimana sih? Kalau orang yang sering pulang kampung tuh ngedenger kalau sore tuh yang bunyi tret gitu. Kalau kita bilang tenggeret tuh sering dijual di tukang makanan burung. Tonggeret. Mungkin daerah-daerah juga namanya beda-beda kali ya. Mungkin beda, itu pokoknya sore tuh berisik banget deh. Sore berisik banget tuh. Tahu gue kayak mungkin biasanya kalau di kaki-kaki gunung tuh bunyi Iya, yang tiap sore ya itu. Itu masuk dalam telinga lo tuh? Masuk. Jadi waktu itu mati lampu. Mati lampu kan di di daerah gue itu lampunya ya cuma lampu buat di ruang tamu sama di luar gitu. Sama ada kayak tiang paling di jalan gitu loh. Itu kondisi lu lagi tidur apa gimana? Lagi ngobrol aja itu. Masuk tiba-tiba masih sore jam 7 mati lampu, tek. Nyalain lampu teplok. Lampu teplok kayak gini gitu. Nih. Enggak, yang tempel. Oh, yang tempel. Yang tempel, lampu teplok tempel. Terus tiba-tiba gue lagi ngobrol. Gue lupa ngobrol sama siapa, kayaknya ngobrol sama mbah gue almarhum. Langsung sakit aja gitu. Kiri gue sakit aja. Oh, lu nggak berasa pas masuk? Enggak berasa, sakit aja. Terus gue, ya namanya anak kecil, gue korek-korek lah gitu kan. Korek-korek, gue bilang, iya apaan gitu kan. Benyek gitu loh. Benyek. Tapi serangganya kecabut tuh. Akhirnya ternyata ada serangganya di dalamnya itu. Gue sadar-sadarnya pas uak gue ngasih lampu. Kenapa? Tanya kan, kenapa? Nggak tahu nih kenapa gitu. Gue liat udah benyek sayapnya segala macem. Dan mungkin itu ukuran tanggung sih, nggak gede-gede banget, ukuran tanggung. Nah, pas lampu nyala sejam kemudian darah gue udah kering di sini. Ngalir darah gue udah kering gitu. Udah sejam kemudian lampu nyala tak gitu kan. Gue waktu itu mau kencing. Udah kencing kan, kencingnya jauh banget tuh ke belakang. Pas gue balik dianterin kan sama uak gue, pas gue balik ditanyain, di belakang habis ngapain gitu. Kencing gitu kan. Kok itu berdarah? Apanya berdarah? Kuping. Udah berdarah gitu. Ngalir aja gitu. Cuma mungkin waktu itu kan set 95-an kali ya. Ya belum ini maksudnya nggak biasa ya, nggak panik banget gitu. Make apa gitu, pakai daun apa pokoknya di tradisional lah gitu kan. Mau ke rumah sakit klinik pun buset jauh banget, mesti ke kota 2 jam. Belum turun lagi kan, kampung gua kan di kaki Gunung Slamet, Gunung Anyar namanya.
jauh banget. Oh ya udah gitu. Tapi gua abis itu udah nggak ngerasa apa-apa lagi. Nah bukan bodohnya, gua ngeh-ngehnya itu gua punya pendengaran begini pas SMP. Maksudnya ya gue selama ini fine-fine aja gitu, selama dari gua umur 5 tahun itu sampai SMP ya 12 tahunan lah gitu. Ya fine-fine aja gitu, nggak ada apa, nggak, ya belum bisa bedain apa namanya kuping gua kiri gimana kanan gimana, ya biasa aja gitu kan. Berarti ini kali ya, gue bisa ngambil kesimpulan kuping kanan lu itu normal, kuping kiri lu bekerja ketika ada kejadian-kejadian mistis ya. Iya, kuping kiri gua sampai sekarang pun masih begitu. Sampai sekarang tuh masih begitu. Gila ya, dikasih kelebihan ya, dikasih kekurangan, ada kelebihannya juga. Ya iya sih, cuma gini, gua sempat baca, bukan baca, waktu itu gua sempat nonton videonya Om Deddy. Waktu itu dia podcast sama Aming sama kayak gue. Tapi gua nggak tahu dia ngerasain denging yang itu, tapi yang gue bilang sama adalah dia nggak bisa ngebedain frekuensi orang. Jadi misalnya gini, lu manggil suara woi gitu, di gue kedengerannya kayak woi, ada yang woi gitu. Bahkan ada kalau lagi orang ketawa nih, bahkan gue tuh sering ketawa dalam hati sendiri kalau ngedenger orang ketawa, karena ketawanya ini gitu. Jadi kayak aneh kedengerannya. Jadi kayak aneh, cuma ya udah biasa lah gitu, karena ya udah bertahun-tahun, udah lama banget gue. Pertamanya gue ngerasa kok suaranya begini apa gitu. Yang gue bikin kaget adalah kalau gue ngedenger suara kita ngobrol biasa nih, terus dia nelpon gue, oh ini bukan lu nih gitu. Kadang gue ngomong kayak gitu. Jadi beda ya suaranya. Beda banget, jauh. Beda banget. Begitu ya. Kecuali gue ngedengar suara gue kayak di video YouTube atau apa, oh ini suara gue gitu. Oh ini suara dia gitu loh. Gitu. Makanya lu pakai headset juga cuma sebelah doang ya? Iya, makanya sebelah doang ya? Kiri nggak guna. Nggak guna ya? Nggak guna. Gila. Terus ini nih, lu kan pas lagi ngelihat sosok biru itu, cewek lu kan diem aja lo. Diem aja. Setelah itu sempat ngomong nggak? Lu kan tadi belum cerita tuh, kayaknya cewek lu ngeliat apa enggak tuh? Nah, baju biru itu. Gua nanya, ngeliat apa sih gitu kan. Ngetes dia nih, dia ngeliat juga apa enggak, apa dia ngerasain juga gitu. Kadang gini, kadang manusia kan dia ngerasainnya hanya kayak ngerasain bulu kuduk merinding, ada yang terus tiba-tiba suhu panas gitu loh. Ya mungkin orang bilang sugesti kali gitu atau gimana kan. Karena kadang ada orang yang dikasih tanda yang begitu kan. Cuma dia cuma nunduk-nunduk aja, iya aja gitu. Itu dia nggak mau bahas sampai gue berhenti di puncak gitu. Sampai di Bandung. Sampai di Bandung ke rumah sepupunya dia. Berarti itu jalan sebelum Bandung ya, belum nyampe Bandung ya? Sebelum nyampe Bandung. Gumelar tuh masih Jawa Tengah. Masuknya masih Jawa Tengah. Itu jalurnya kayak bukan jalur selatan, bukan jalur utara, jalur tengah kali ya? Karena gue mau ya? lewat Bandung kan. Iya. Bandung kan tengah kan. Ya situ. Gue lewat tengah gitu. Mungkin mapnya itu lebih ngarah lebih cepat nyampe sini dibanding gue selatan atau utara gitu loh. Musim mudik mungkin macet juga kali ya? Nggak ada macet sama sekali. Nggak, maksudnya dia ngarahinnya lo jalur tengah, Pantura sama selatan mungkin macet. Nah, kalau gue track, jadi kan waktu itu HP gue ngedrop, jadi gue pakai mode offline gitu loh. Sebelum mode offline, map gue belum mode offline, gue cek di lewat bawah macet banget. Lewat atas nggak terlalu macet, hanya di beberapa spot, tapi bedanya itu sejam berapa menit gitu. Wih lumayan kan, sejam berapa menit kan. Ayo udahlah lewat sini aja loh, walaupun track baru kan. Track baru. Kalau mode offline berarti ini ya, apa namanya? Nggak bisa ini ya, rerouting ya. Jadi misalnya lu nggak bisa. Karena udah ikutin jalan itu aja. Ikutin jalan aja gue. Udah. Akhirnya ngeliat tuh, ternyata cewek lu ngeliat. Cewek gue pas nyampe di Bandung, biasalah ketemu kan, salam-salaman dulu, nanya dari mana gitu kan, terus capek atau enggak gitu kan. Barulah pas gua mau makan, gua nanya gitu. Cuma gua kan memang orang suka bercanda sama cewek gue. Gua nanya, waktu di gunung di bukit-bukit itu seru ya hujan-hujanan kita gitu kan. Kita jarang nih hujan-hujanan gitu kan. Bilang apaan, dia bilang gitu, seru apaan, aku diem menggigil gitu kan, kedinginan, ya lagi nggak bilang, aku mau ngomong tapi nggak bisa ngomong, dia bilang gitu, makanya dia cuma bilang gitu kan. gua nanya, gitu kan, cuma gitu, ternyata dia nggak bisa ngomong, gitu, nggak bisa ngomong, bukan pas karena dia takut, bukan gitu, padahal mau ngomong tapi nggak bisa ngomong ya, dan gua nanya,
emang ngeliat gitu kan, emang ngeliat pas lagi di tikungan gitu kan. Iya ngeliat, kamu mau jatuh kan, berarti dia nggak ngeliat. Dia nggak ngeliat, tapi dia nggak bisa ngomong jadinya gitu loh. Dia nggak ngeliat ternyata. Ya Cuma lu doang, cuman iya. gara-gara mungkin dia jadi nggak bisa ngomong begitu. Nah dia bilang gini, dia tuh mau ngasih tahu, karena kan di map itu kan ada tulisan berapa ratus meter belok kan. Nah dia biasanya 200 meter udah teriak nih 200, 150, 100 gitu. Cuma dia mau ngomong itu, tapi nggak bisa ngomong gitu loh. Dan Kayak navigator off-road ya. iya, dan dia ngerasa suhu tuh jadi dingin banget gitu. Padahal setahu gue dari rumah itu, dia pakaiannya paling tebel, dia nggak bisa dingin kan. Dia dalam baju aja nih, dia udah 3 baju doang nih, sampai baju luar tuh 3. Jadi mungkin dia pakai singlet dalam bra, singlet, terus 2 baju lagi, pakai jaket, pakai sial lagi. Itu udah, gue ngeliatnya udah begah banget kan gitu. Karena gue cuma pakai sweater, kaos aja udah gitu. Tapi masih menggigil ya udah. Dia bilang ya? Dia bilang tiba-tiba langsung menggigil pas tikungan itu. Iya, pas masuk daerah lurus itu, lurus aja sekilo, dia bilang langsung drop aja gitu. Oh ya, abis dia bilang sekilo itu ya? Iya, abis dia bilang lagi kita sekilo. belok nih. Nah, udah dia mau ngomong kayak ketahan gitu loh. Terus lu kan mau nabrak rumah tapi akhirnya nabrak pohon tuh kan? Ya. Itu sampai jatuh nggak sih? Enggak sampai jatuh. Jadi masih ketahan sama kaki gue. Masih ketahan. Kaki dia juga mau turun kan jok belakang tuh tinggi banget gitu kan. Mau turun, cuma nggak sampai turun gitu loh. Cuma kayak kaki turun gitu loh. Cuma nggak sampai napak gitu loh. Tapi sampai berhenti kan? Sampai berhenti lu? Berhenti, bener-bener berhenti. Dan itu gue nabrak pohon, cuma kaki gue nyangkut di pagar. Itu pagar kayak teralis, dan itu bunyi keras gitu loh. Nabraknya mah nggak bunyi, cuma pas kaki gue turun bunyi. Brek gitu, kayak pagar digoyang kencang gitu loh. Keras itu, nggak ada yang keluar. Buat teman-teman kalau mudik dari Jawa Tengah mau ke Jakarta jangan lewat jalur tengah deh ya. Ya sepi banget ya. Pasti gini, kalau gue sih nggak tahu ya, lewatnya itu ditunjukinnya di map mungkin. Dan gue pernah lewat mudik 2018 kemarin, tapi gue lewatnya siang. Gumelar itu juga, dan sama yang jalan yang sama. Sama Matic, gue lewatnya Matic. Naiknya Matic gue. Berdua sama bokin gue ini. Sama bokin yang ini juga. Masih sama. Gimana tuh? Akhirnya gue lewat, dan itu bener-bener daerahnya sepi parah. Siang pun sepi banget. Paling kayak orang ya kerja kayak rumah-rumah itu 7 rumah, 10 rumah kosong, jauh berapa kilo baru begitu. Dan gue ngelewatin tempat itu kan. Nih, ini nih, gue bilang. Dan itu masih ada. Itu bertahun-tahun loh, batu bata masih ada loh. Sekarang bedanya ditutupin kayak terpal gitu. Itu masih ada. Kayak ditinggal sama pemiliknya kali ya, atau gimana ya? Mungkin. Atau dijual nggak laku-laku kan di situ. Dan jadinya. Rumah yang gua tabrak ya udah begitu, sama, ada pohon kecil gitu. Belum ada perubahan tuh rumahnya. Belum ada perubahan. Masih sama banget ya. Pagar masih sama. Ya gua ngeliat ketawa-tawa aja kan. Makanya gua takut cewek gua nanya-nanya lagi kan, atau dia bikin suge sendiri. Gua bercandain. Gua bilang gini, ini kalau ada kejadian apa-apa di sini, polisi malas kesini nih, gue bilang. Jauh banget. Jauh dari kota, jauh ya. Jauh banget, bener-bener jauh. Bukan dari kota, dari jalan raya jauh banget. Beneran deh. Jauh banget. Gila, yaudah lah paling segitu aja kali ya. Yap. Thank you banget nih Us, lu udah share-share cerita lagi. Lu kalau cerita-cerita sini lagi lah. Oke, gampang. Lu banyak nih kan cerita-cerita nih. Ada aja lah pasti lah, kan? ada aja lah. Ada. Bokin masih yang itu, masih langgeng nggak? Masih. Oh, masih yang itu. Masih langgeng. Itu cewek sama kayak yang lu cerita waktu itu bukan sih, yang di Cibubur itu? Sama. Masih cewek itu? Masih. Lama masih juga pacarannya. Masih 4 tahun lah, coy. Resepsi mahal. Gak nikahin ya. Itu paling segitu aja kali ya. Thank you banget nih Us, lu udah share cerita. Sama-sama. Kalau ada cerita lagi, calling lagi aja ya. Gampang. Thank you banget ya teman-teman yang udah nonton sampai habis. Sekali lagi gue minta supportnya dari teman-teman, like, comment, subscribe channel ini biar makin berkembang lah, biar gue makin semangat bikin videonya, bikin tester kayak explore atau yang lain-lain lah pokoknya. Nanti kalau ada duitnya kan bisa giveaway juga cuy. Sekarang gak ada duitnya cuy. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton sampai habis. Gue Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.